Kita beralih ke informasi. Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya hari ini kembali memeriksa ayah Wayan Mirna Salihin. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kematian Mirna Salihin. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, datang ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Darmawan mengaku belum mengetahui agenda pemanggilan hari ini. Ia juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik juga akan melakukan gelar perkara. Polisi mengaku telah mengantongi 4 alat bukti kasus kematian Mirna, namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan saksi ahli untuk memperkuat berkas perkara. Ahli psikologi Polda Metro Jaya menyatakan berkas tes psikologi terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah cukup signifikan. Kita bergabung bersama rekan kami, Raka Susanto, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Raka, bagaimana tanggapan dari saksi ahli terkait dengan tes psikologi yang telah dilakukan? Jadi memang sempat ada keterangan ahli yang datang di Polda Metro Jaya, tepatnya di Dieskrimum, untuk membahas mengenai sejumlah alat bukti, dan ahli psikologi yaitu Sarlito juga sempat menyebutkan bahwa dari pengamatannya alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya ya ini adalah tes psikologi, ini sudah dirasa cukup atau dapat dikatakan signifikan untuk dinyatakan sebagai alat bukti. Robert, perlu diketahui bahwa dalam pengusutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Dieskrimum Polda Metro Jaya sempat melakukan pemeriksaan intensif dari sejumlah saksi mata ataupun juga saksi yang melihat bagaimana proses Mirna kejang-kejang saat ada di Cafe Oliver, dan dari hasil psikologi ini juga menjadi salah satu alat bukti yang Polda Metro Jaya kantongi untuk dapat nanti menetapkan status tersangka. Namun saat kami tanya lebih jauh apakah memang apa-apa saja alat bukti yang signifikan dimaksud untuk dapat dikatakan bahwa tes psikologi ini mencukupi, pihak dari Polda Metro Jaya memang tidak memberikan keterangan secara signifikan, dan berikut adalah kutipan ahli psikologi. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada kadin untuk melanjutkan BP21 atau tidak. Alat buktinya apa, proses signifikan? Alat buktinya ada beberapa, yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran keterangan saksi ya Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya yang menetapkan tersangka. Jadi yang maksud signifikan itu apa Pak? Cukup baik untuk dijadikan alat bukti. Ya kan? Konsisten atau bagaimana Pak? Emang krusial Pak ya? Emang krusial banget. Robert. Apakah dengan keterangan saksi ahli yang dianggap cukup kuat bisa dijadikan alat bukti, polisi sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini? Nah, Robert, sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang tidak ada pihak dari kepolisian ataupun Polda Metro Jaya yang dapat memastikan mengenai kapan penetapan status tersangka dari kematian Wayan Mirna Salihin. Meskipun sebenarnya kemarin Kombes Pol Krisnamurti sempat menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini mengapa Polda Metro Jaya masih belum menetapkan status tersangka, dikarenakan masih ada sejumlah barang bukti ataupun alat bukti yang nantinya akan mendapatkan pantauan ataupun mendapatkan kajian dari para ahli, di mana para ahli ini nanti akan menyampaikan pandangannya yang ini berfungsi untuk membuat alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, sehingga nantinya alat bukti ini menjadi alat bukti yang sangat kuat. Bahkan kemarin Krisna sempat menyebutkan bahwa apabila nanti alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, baik itu kepolisian maupun kejaksaan tinggi ini memiliki kemantapan dalam menetapkan status tersangka. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah memang setelah ahli psikologi menyatakan salah satu alat bukti ini tes psikologi dinilai sudah cukup, apakah dapat menetapkan status tersangka, namun tidak ada komentar dari pihak Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, sejumlah kawasan di Berau, Kalimantan Timur diguyur hujan deras selama berjam-jam. Akibatnya, sejumlah rumah warga terendam banjir hingga 1 meter.
Hujan yang mengguyur Berau selama 8 jam mengakibatkan rumah warga terendam banjir. Seperti di kawasan Jalan Pulau Kakaban, puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. BPBD Berau pun menurunkan perahu karet guna mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah. Kondisi yang sama juga terlihat di Jalan Durian 3. Beberapa sekolah terpaksa memulangkan seluruh muridnya akibat seluruh ruang kelas terendam banjir. Buruknya sistem drainase kerap membuat seluruh kawasan di Kota Berau ini terendam banjir meski hujan hanya mengguyur beberapa jam saja. Banjir di Kota Berau tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Warga berharap saluran air dapat diperlebar agar air lancar mengalir. Eksekusi kios pedagang di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kita lihat gambarnya. Aku nggak bisa aku pertahankan. Ratusan pedagang pakaian yang berada di Jalan Sutomo Pematang Siantar ini menolak keluar meninggalkan kios karena mereka menilai putusan pengadilan dinilai berat sebelah dan tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Bahkan dalam aksi penggusuran dan pengeluaran paksa oleh petugas, beberapa pedagang terlihat pingsan. Para pedagang ini juga mengklaim kios-kios yang ada di gedung ini sudah mereka beli sejak tahun 1982 dengan bukti sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh notaris. Badan Narkotika Nasional menangkap 8 tersangka dengan barang bukti ratusan kilogram sabu di Jepara, Jawa Tengah. Saat ini, BNN sudah menemukan setidaknya 100 kilogram sabu yang disembunyikan dalam 94 mesin generator listrik. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mendatangi lokasi penggerebekan gudang mebel milik CV Jepara Raya Internasional di Desa Pekalongan, Jepara, Jawa Tengah. Dari penggerebekan ini, gudang pada Rabu kemarin, BNN menemukan ratusan kilogram sabu yang disembunyikan di dalam 194 mesin generator listrik atau genset. Polisi telah membongkar sebanyak 94 genset dan menemukan setidaknya 100 kilogram sabu di dalamnya. Sementara 100 genset lainnya yang diperkirakan berisi 200 kg lebih sabu masih dibongkar BNN hari ini. Namun pembongkaran berlangsung secara tertutup. Menurut Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, jaringan narkoba tersebut merupakan jaringan Pakistan yang beroperasi di Indonesia. Ratusan kilogram sabu tersebut diduga kuat diselundupkan dari Tiongkok melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. BNN telah menangkap 8 tersangka. Para pelaku tertangkap tangan saat tengah menyimpan ratusan kilogram sabu dalam gudang tersebut. Mereka berhasil ditangkap setelah sebelumnya dibuntuti dari pelabuhan Semarang. 119 unit mesin yang dikirim dari Cina langsung direct ke sini, terus disimpan di gudang ini, ya, yang pada akhirnya nanti dibongkar sekarang ini di gudang ini, dan teman-teman lihat sendiri. Pasca penggerebekan gudang mebel berisi sabu seberat 100 kg di Jepara, Jawa Tengah, polisi masih menjaga ketat dari gudang tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Tiara Amalia, langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Tiara, bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Ya Robert, saat ini di gudang mebel yang merupakan lokasi penggerebekan yang dilakukan oleh BNN kemarin, masih terlihat warga masih ramai datang ke sini untuk melihat bagaimana perkembangannya, serta karena di dalam gudang tersebut ini masih dilakukan penjagaan ketat karena penghitungan berat sabu masih dilanjutkan. Dari press release yang dilakukan oleh Kepala Pusat BNN Komjen Pol Budi Waseso siang tadi, memang baru terhitung seberat 100 kg sabu yang ada dari 194 genset yang ditemukan. Karena baru 94 genset yang terhitung, maka 100 genset lagi baru akan dihitung sore ini yang diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 kg sabu. Karena masing-masing genset berisi sekitar 1,5 hingga 2 kg sabu. Selain petugas berhasil menyita sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti lain berupa timbangan digital, 2 unit mobil box, serta uang falas dan rupiah sejumlah 700 juta. Dari kasus ini, petugas memang telah mengamankan 8 orang tersangka yang diduga merupakan jaringan sindikat Pakistan di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Semarang, Jakarta, dan Surabaya.
Kedelapan tersangka diantaranya berinisial F, AM, dan R yang merupakan warga Pakistan, Y, PM, K, dan D yang merupakan warga negara Indonesia. Tersangka R tersebut diketahui memang bekerja sama dengan D yang merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jepara untuk menyelundupkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut. Dan rencananya memang sabu tersebut akan diedarkan ke seluruh Indonesia dengan disembunyikan di dalam genset tersebut. Sindikat ini diduga dibiayai oleh seseorang berinisial KM yang merupakan warga negara Pakistan yang juga pernah terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU kejahatan narkotika dengan tersangka warga Nigeria yang tertangkap di Jakarta beberapa waktu lalu. Sedangkan pengendali merupakan inisial NSZ yang berada di Karachi, Pakistan. Dan atas perbuatan tersangka tersebut, para tersangka memang dijerat pasal 112, 114, dan 122 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman paling rendah 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Robert. Sejarah Amalia atas informasi Anda langsung dari Jepara, Jawa Tengah.